warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai, ingin melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai budidaya rumput laut. Adapun tujuan dalam penyuluhan ini adalah untuk mengetahui metode apa yang digunakan serta bagaimana cara budidaya rumput laut ditambak. Budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut adalah praktik menanam dan memanen rumput laut. Keunggulan budidaya rumput laut antara lain adalah banyak menyerap tenaga kerja. Aktivitas ekonomi seperti bertani, bertambak, menangkap ikan yang awalnya merupakan mata pencaharian utama telah bergeser menjadi pekerjaan sampingan. Adapun bibit rumput laut yang pertama, umur rumput laut untuk bibit adalah 25-30 hari. Yang kedua, tidak bercat, tidak mengelupas dan tidak berlendir. Yang ketiga, bercabang banyak atau rimbun. Yang keempat, segar dan lentur. Yang kelima, tidak berserang penyakit. Adapun manfaat budidaya rumput laut, tanaman rumput laut terlindung dari pengaruh lingkungan yang kurang menguntungkan seperti ombak, arus yang kuat, binatang dan tanaman predator. Secara ekonomis, budidaya rumput laut ditambak lebih dapat meningkat pendapatan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat di pesisir pantai. Adapun persiapan tambak, pastikan lahan sudah siap untuk dilakukan penanaman. Tambak dikeringkan dan diangkat. Bahan organik atau lumpurnya minimal 10 cm. Tambak selanjutnya dibiarkan kering matahari selama 3-5 hari sampai tanah retak-retak. Tambahan kapur pada dasar tambak untuk mendapatkan derajat keasaman pH tambak berkisar antar 6-9 atau sekitar 6-8 untuk pertumbuhan optimal Gracilaria. Adapun penanaman, setelah tambak siap ditanami, pilih bibit Gracilaria yang berkualitas dan masih muda dengan memetik rumput 5-10 cm panjangnya dari ujung rumput Gracilaria. Adapun perawatan atau pemeliharaan, yang pertama, jaga kebersihan tambak dari hama dan tanaman, pengangguran serta kotoran sehingga Gracilaria tumbuh optimal. Yang kedua, lakukan pergantian air minimal setiap hari. Yang ketiga, pada saat musim kemarau, pergantian air lebih sering untuk menghindari salinitas air tinggi akibat penguapan air tambak, sedangkan pada musim hujan, salinitas air tambak dijaga agar tidak terlalu rendah. Yang keempat, lakukan pemantauan salinitas, pH, temperatur dan kekeruhan tambak secara teratur setiap 3 hari sekali untuk memastikan kualitas air terjaga untuk pertumbuhan Gracilaria yang optimal. Yang kelima, pastikan kedalaman air tambak pada saat pemeliharaan dan mempertahankan kedalaman air antara 30-50 cm selama 4 minggu pertama pemeliharaan agar pertumbuhan cabang lebih cepat. Yang keempat, pengangkutan dan penanaman bibit. Yang pertama, usaha menggunakan bibit dari budidaya sendiri atau bibit yang berasal dari lokasi terdekat karena bibit sudah cocok dengan lokasi tersebut dan waktu dibutuhkan untuk pengangkutan tidak lama, kurang dari 4 jam. Yang kedua, pada saat mengangkut bibit, hindari bibit dari panas sinar matahari langsung dan usahakan bibit selalu dalam keadaan basah. Gunakan penutup jika sinar matahari terik. Buatlah lubang pada penutup sehingga terjadi sirkulasi udara. Yang ketiga, bibit tidak boleh terkena air tawar. Hindari mengangkut bibit pada saat hujan atau gunakan terpal untuk melindungi rumput laut dari hujan. Yang kelima, cara melakukan panen. Pemanenan dilakukan setelah rumput laut berumur 45-60 hari untuk mendapatkan kadar agar dan kekuatan gel yang optimal. Pemanenan dilakukan dengan mengangkut rumput laut dari dasar tambak, kemudian rumput laut dicuci dengan air tambak sebelum dimasukkan ke perahu untuk selanjutnya diangkut di darat. Panen rumput laut sebaiknya dilakukan pada pagi hari agar penjemuran langsung bisa dilakukan. Hindari panen pada saat hujan karena akan menurunkan kualitas rumput laut. Yang keenam adalah pengeringan. Yang pertama, rumput laut dapat dikeringkan di pematangan tambak atau di lahan khusus untuk pengeringan. Yang kedua, pastikan tempat pengeringan bersih dan berikan alasan seperti jaring, anyaman, bambu, dan bahan lainnya. Yang ketiga, jagalah lokasi pengeringan dari binatang ternak. Yang keempat,
Selama musim hujan, tempat pengeringan harus dalam kondisi tertutup untuk mencegah Gracilaria terkena hujan. Yang kelima, pembalian rumput laut yang dijemur perlu dilakukan supaya pengeringan merata. Yang keenam, pada malam hari untuk menghindari rumput laut terkena air hujan, maka rumput laut digulung dan disimpan. Yang ketujuh, Gracilaria yang sudah kering dipisahkan kadar garamnya dengan melakukan sortir manual atau dengan pengayak untuk menghilangkan atau menurunkan kadar kotoran dan benda asing. Adapun pengempakan atau penyimpangan, yang pertama, Gracilaria kering dapat dipres manual dengan tangan dan dikemas dalam kurang dengan berat 30-40 kg per karung atau dikemas dengan mesin pres dengan ukuran berat Gracilaria 50, 70, dan 100 kg. Hal ini disesuaikan dengan permintaan dari pembeli. Yang kedua, simpan Gracilaria di gudang dan pastikan gudang terjaga kebersihan dan kekeringannya serta sirkulasi udara yang baik. Adapun kesimpulan, kegiatan penyuluhan ini dilakukan pada bulan Desember 2023 di Kelurahan Balamipa, Kecamatan Senja Utara, Kabupaten Sinjai. Adapun yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Rumput laut adalah salah satu jenis makroalga yang membutuhkan cahaya untuk menunjang proses fotosintesisnya. Penentuan metode budidaya yang tepat dapat mengoptimalkan produksi rumput laut dari segi kualitas maupun kuantitas. Mengatakan bahwa cahaya matahari di perairan laut masih dapat mampu untuk menembus ke dasar perairan, sehingga ruang pada kolom air yang tersisa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang produksi rumput laut jenis Gracilaria sp. Gracilaria sp termasuk dalam kelas alga merah dengan nama daerah yang bermacam-macam: rambu kasang, janggut, dayung, dogi, bulu embung, agar-agar karang, agar-agar jahe, bulung, saung, dan lain-lain. Itulah pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.